Oke guys, jadi kali ini aku bakalan sedikit cerita atau sedikit membahas mengenai sabar dan egois. Kalian tau gak sih, kalau misalnya dua kata itu tuh kata yang gimana ya, susah buat dipisahin. Ya dimana ada si egois dan disitu ada si sabar. Dimana ada si sabar, disitu pasti bakalan ada si egois. Karena kenapa? Karena dua itu tuh kayak saling bertentangan gitu. Si sabar diuji oleh si egois, tapi tetap aja manusia egois itu tetap aja sama pendirinya tetap egois. Kalian pernah gak sih nemuin orang yang kayak gitu? Kayak dia tuh ngerasa, ya dia tuh seperti ini loh. Ya, dia yang keras kepala, dia yang egois, dan bahkan kalian tuh sering gak sih kayak ngerasa capek banget, capek ngadepinnya, capek ya udahlah, udah capek pokoknya tuh. Karena jadi orang sabar itu tuh nggak semudah itu. Karena banyak loh yang bilang jadi manusia sabar tuh nggak semudah itu. Banyak banget rintangannya, banyak banget ujiannya, dan salah satunya tuh jadi manusia sabar tuh sifat yang gak semua orang tuh bisa. Ya walaupun emang ada sih beberapa orang atau sebagian orang yang mampu melakukannya. Tapi kan kalau misalnya kita ngelakuinnya secara benar-benar tulus, benar-benar ngejadiin kalau sifat sabar itu adalah salah satu sifat terbaik, itu emang agak susah. Kalau misalnya nih dalam siklus hubungan kalian sama pasangan kalian nih, salah satunya itu kamu yang egois dan dia yang sabar, kalian suka ngerasa gak sih, kok kenapa ya dia itu sabar banget ya, kenapa ya dia itu kok gak pernah marah, bahkan menerima apapun kekurangan kamu, apapun baik buruknya kamu, dan bahkan dia juga rela kan jadi pelengkap buat kamu di saat kamu kurang, di saat kamu sedang merasa down, dan dia selalu support kamu dan selalu sabar sama sifat kamu, sifat egoisnya kamu dan keras kepalanya kamu. Ya emang sih, untuk ngadepin manusia yang egois dan keras kepala seperti itu tuh agak susah. Susahnya itu gimana ya? Mungkin karena emang udah pembawaan yang seperti itu, jadi di saat pasangan kamu atau di saat kamu nemuin orang yang dia sifat egonya tinggi, keras kepala, kalau misalnya kamu hadapinnya dengan cara keras kepala juga dan egois juga, itu semua gak akan balance. Jadi salah satu tuh harus mempunyai sifat yang sabar. Karena emang sabar itu susah sih. Di saat kamu udah mencoba memberikan yang terbaik sebisa kamu, di saat kamu udah memberikan ya inilah versi terbaik diri kamu untuk dia, tapi dianya malah kayak apa sih, kayak gak nganggep lah, atau sering berulah lah, atau ya dia tetap sama pendirian dia yang penuh egois dan keras kepala. Kadang capek sih kalau ngadepin manusia yang kayak gitu. Tapi balik lagi, kadang orang tuh kalau misal udah sayang, kadang orang tuh kalau udah bener-bener udahlah, bagaimanapun dia, bagaimanapun sifat dia, ya sebisa mungkin buat terima, sebisa mungkin buat tetap bertahan. Tapi kan kadang si sabar juga punya rasa sabar kan, punya batas kesabaran. Manusia sabar juga bisa lelah loh, manusia sabar juga bisa capek, dan bahkan dia juga bisa menyerah. Itu semua balik lagi, kalau semisal ia itu sabar, ia itu tulus, ia gak akan ninggalin kamu bagaimanapun sifat kamu, bagaimanapun kelakuan kamu. Walaupun kamu sering berulah, walaupun kamu sering bertingkah, tapi dia apa? Dia tetap maafin kamu, dia tetap sabar sama sifat kamu. Dan bahkan dia tetap mengalah apapun itu, cuma karena apa? Karena dia gak mau perdebatan itu muncul, karena dia gak mau pertengkaran itu muncul. Karena gini, kalau salah satu dari kedua orang atau kedua pasangan itu nggak ada yang mau ngalah, itu nggak ada yang punya rasa sabar yang tinggi, apalagi ngadepin manusia yang egois dan keras kepala,
itu tuh gak akan balance. Jadi yang ada bakalan sering bentrok lah, bakalan sering cekcok lah, dan bakalan sering debat-debat. Dan hasil apa? Timbulnya rasa bosan. Akhirnya yang terjadi perpisahan. Gimana ya? Kadang orang yang keras kepala tuh agak susah buat di-handle-nya. Ya kalau emang kita gak sabar-sabar banget sih, agak susah untuk ngebalancein sama sifat dia. Kita yang sabar dan dia yang egois dan keras kepala. Tapi pernah gak sih kamu tuh mikirnya tuh, kamu tuh selama ini tuh udah berusaha ngasih yang terbaik buat dia, tapi kenapa ya balasan itu kayak gini? Kenapa ya apa yang kamu lakuin, apa yang udah kamu perjuangin, dan apa yang udah kamu korbanin buat dia, tapi malah ya seperti ini. Ya udahlah. Dan dia responnya hanya, ya inilah gue, ya inilah saya. Saya emang seperti ini. Saya egois, keras kepala, cuek. Kalau emang gak terima, ya udah. Pilihannya cuma dua, bertahan atau pergi. Agak susah sih kalau ngadepin manusia yang seperti itu. Karena buat jadi orang sabar juga gak semudah itu. Karena dimana seseorang udah tulus, sayang, dan emang bener-bener dia tuh pengen buktiin kalau gak semua manusia itu sama. Gak semua laki-laki itu sama, dan bahkan gak semua wanita itu sama. Tahu gak sih? Kalian tuh sering banget berusaha, sering banget ngorbanin diri kalian sendiri, perasaan kalian, cuma karena ya kalian ngalah supaya terhindar dari perdebatan. Seharusnya tuh kamu tahu, kalau misalnya aku udah bilang mau tidur, udah bilang aku capek, dan udah bilang yaudah ya, lebih baik aku istirahat. Itu tuh aku tuh menghindari namanya perdebatan. Aku tuh menghindari yang namanya pertengkaran. Supaya apa? Supaya kita tetap baik-baik aja. Supaya kita tuh terhindar dari berbagai masalah. Apalagi perdebatan-perdebatan. Kamu tahu gak sih? Kita tuh sering loh, perdebatan-perdebatan kecil itu sering terjadi. Bahkan kita juga pernah kan punya masalah, dan bahkan kita bertengkar sampai akhirnya kita memutuskan untuk gak sama-sama lagi. Ya mungkin karena aku yang udah capek, aku yang selalu ngalah, aku yang selalu sabar, tapi kamu yang gak pernah ngerti sama posisi aku. Maunya di ngertiin terus tapi gak mau ngertiin. Karena gini, yang namanya sayang itu berdua, yang namanya komit itu berdua, yang namanya berjuang itu berdua. Dan kalau misalnya hanya salah satu aja yang ngelakuin, dan hanya salah satu aja yang ngerasa tulus, sayang, berjuang, itu tuh gak akan balance ke keduanya. Pasti bakalan ada yang namanya tuh di titik jenuh. Ya, mungkin karena dia berjuang sendiri. Aku yang ngelakuin seperti ini, tapi kenapa respon kamu seperti itu? Tapi kenapa balasan kamu seperti itu? Pengen banget rasanya nyerah. Pengen banget rasanya tuh udah ya, aku capek. Udah ya, aku pengen nyerah. Udah ya, rasanya aku gak sanggup. Sering gak sih kalian tuh berpikiran seperti itu? Ngerasa udah gak kuat nangani sikap dia, sifat dia yang seperti itu. Mau diungkapin, nanti ada timbul masalah, ribut. Kalau nggak diungkapin, sakit sendiri. Susah sih emang kalau misalnya orang yang egonya itu besar. Iya, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya memang, manusia seperti itu nggak butuh manusia yang bagaimana ya, karena manusia yang penuh dengan ego, apalagi keras kepala, itu tuh cuma butuh manusia yang sabar, cuma butuh manusia yang bisa menghandle dirinya di saat dirinya itu
sedang gak karuan di saat dirinya tuh gak bisa mengontrol. Bahkan orang egois itu tuh hampir kebanyakan tuh susah ngontrol dirinya sendiri. Ya karena dia pikir ya udah, ya inilah gue gitu loh, inilah gue, lo mau terima gue syukur, enggak ya udah, gue nggak jadi masalah. Ibaratnya tuh lo mau sama gue ayo, enggak ya udah. Karena gitu pemikiran orang yang ya mungkin orang yang menganggap tuh ya udah kalau nggak mau terima ya udah. Tapi kan balik lagi, kita tuh nerima dia tuh apa adanya. Kita terima dia tuh baik buruknya dia, kekurangannya dia. Bahkan kita tuh kan gak pernah kan, kamu tuh gak pernah kayak mandang tuh versi terburuknya dia. Yang ada di pikiran kamu, yang ada di hati kamu, itu hanyalah versi terbaik dia yang kamu lihat. Bahkan karena saking tulusnya dan kamu juga pengen ngerubah dia, berubah buat jadi yang lebih baik, berusaha buat saling balance satu sama lain. Ya walaupun agak susah karena antara sabar dan egois, apalagi keras kepala, itu emang agak susah. Tapi untuk kamu yang mempunyai sifat seperti itu, egois dan keras kepala, kamu tahu kok, ya mungkin gimana ya, agak susah. Pasti kamu susah kan menghandle diri kamu sendiri. Pasti kamu kesulitan kan, dan kamu pun butuh seseorang yang bisa menghandle kamu, butuh seseorang yang bisa mengcover kamu di saat ya kamu sedang seperti ini. Tapi kamu pernah gak sih mikirnya kalau yang sabar juga itu bisa loh dengan tiba-tiba pergi gitu aja. Yang sabar itu bisa juga loh dengan tiba-tiba nyerah gitu aja. Iya emang awalnya dia bilang, ya aku bakal selalu sabar, aku bakal selalu stay, dan aku bakal selalu seperti ini. Tapi kan gak tahu, Allah itu mudah membolak-balikan hati manusia. Mungkin yang tadinya dia adalah manusia yang paling sabar yang kamu temui, manusia yang paling baik yang pernah kamu temui, tapi kan gak tahu kedepannya bagaimana. Karena yang sabar juga bisa lelah, yang sabar juga bisa capek. Kalau misalnya, ya dia gak dihargain. Apa yang dia lakuin selama ini gak dilihat sama sekali sama kamu. Tahu gak, kehilangan orang yang sabar itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan kehilangan orang yang biasa aja. Biasa aja tuh dalam artian tuh yang sabarnya gak seluas dia, yang hatinya gak seluas dia, manusia yang kamu temui. Dan setelah kamu kehilangannya, mungkin kamu bakalan terasa. Memang benar sih, kehilangan seseorang itu bakalan membuat pikiran dan hati manusia itu terbuka. Iya gak sih? Ini contohnya gini, kamu nyanyiin dia, kamu selalu bersikap ya udah selalu nyakitin dia lah, dengan keegoisannya kamu, dengan keras kepalanya kamu. Dan saat dia udah gak ada, saat dia udah pergi, dan saat dia memutuskan udah ya, perjuangan aku berhenti sampai sini, udah ya, stop, aku rasa aku capek dan aku butuh istirahat. Dan saat itu kamu kan tahu betapa pentingnya dia, betapa istimewanya dia. Karena orang yang sabar itu gak akan kamu temui lagi. Ya mungkin nanti kamu bakal ketemu lagi, cuma yang benar-benar mau nerima baik buruknya kamu, yang benar-benar mau nerima keburukannya kamu, kejelekannya kamu, dan bahkan dia selalu berusaha buat jadi pelengkap dan buat jadi manusia yang terbaik buat kamu. Semua dia lakuin untuk apa? Bukan karena untuk kebaikan dirinya sendiri, tapi melainkan untuk kebahagiaan kamu. Kamu orang yang dia sayang. Iya emang sih, kadang manusia egois itu suka gak mikir yang terlalu jauh ya. Mungkin karena emang ya sifatnya seperti itu. Tapi aku juga gak menyalahin sih, gak nyalahin
kalau misalnya manusia yang mempunyai sifat egois dan keras kepala itu salah. Enggak juga kok. Sebenarnya manusia seperti itu emang udah bawaannya seperti itu. Apalagi ditambah dia cuek. Udah cuek, egois, keras kepala. Ya, itu yang udah paket lengkap sih. Aku tahu kok. Kalau misalnya kamu nemuin manusia yang seperti itu, yang cuek, egois, dan keras kepala, jangan dikerasin ya. Dia juga mau dapat pasangan yang lembut. Dia juga mau dapat pasangan yang bisa mengcover dia di saat dia sedang kekurangan. Aku tahu kok. Ya, emang sih manusia egois, cuek, apalagi keras kepala, itu tuh emang gak bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Gak bisa yang ngenalin dirinya sendiri, gak tahu kenapa ya sifatnya emang seperti itu. Emang manusia egois itu cuma butuh manusia yang sabar untuk jadi pelengkapnya. Tapi seegois-egoisnya kamu, keras kepalanya kamu, dan bahkan secuek-cueknya kamu, semua itu bukan halangan untuk kamu merubah kan? Kalau emang kamu sayang sama dia, kalau emang kamu menghargai perjuangannya, menghargai pengorbanannya yang selama ini dia kasih buat kamu, gak ada salahnya kan buat mencoba buat berubah. Seenggaknya gak usah banyak-banyak, seenggaknya dikit aja. Yang penting kamu udah nunjukin kamu tuh bisa berubah. Karena gak selamanya juga kan yang cuek bakal cuek terus, yang egois bakal egois terus, yang keras kepala pun bakalan keras kepala terus. Kalau emang ada manusia yang bisa mengcover dirinya, yang bisa balance sama sifatnya, kamu juga sepemilik sifat itu yang cuek, acuh dan mudah amat, egois, kamu juga gak bisa selalu memprinsip, ya inilah gue, inilah sifat gue. Iya lo mau terima syukur enggak, ya udah, jangan seperti itu. Karena kebahagiaan itu berdua, komit itu berdua. Sejak dari awal, kalian udah sama-sama komit bukan? Komit untuk saling ngejalani hubungan sama-sama, suka dukanya, bahagia bareng. Dan saling terima apapun itu baik buruknya pasangan kalian. Iya kan? Jadi, kalau emang kita mau mendapatkan bahagia yang semestinya, kita harus bekerja sama untuk menciptakan kebahagiaan itu. Kurangin egonya, kurangin keras kepalanya, dan kurangin cueknya. Cuek boleh, tapi kan seenggaknya kalau ke orang yang disayang itu harus beda. Jadi harus, ya bukannya gak terima gitu ya, kamu cuek, aku gak mau kamu cuekin. Ya bukannya gitu, seenggaknya tuh yang cuek juga gak selamanya cuek kan. Kalau emang kamu beneran mau berubah dan buktiin, ya inilah kamu tuh tulus. Seenggaknya berubah, gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Itu udah buat manusia si sabar itu udah sangat-sangat senang. Mungkin kamu yang keras kepala mungkin akan berpendapat seperti ini. Sekeras-kerasnya batu, kalau ditetesin air terus-menerus, dia bakal luluh juga, dia bakalan hancur juga, dan dia bakal pecah juga. Itu benar. Tapi baik lagi, kalau misalnya manusia yang sabar itu kuat ngadepin kamu, dan dia masih tetap stay dan bahkan bertahan sama kamu, itu bakal bisa terjadi. Karena emang gak selamanya tuh manusia yang keras kepala itu bahkan selamanya keras. Kalau emang kitanya yakin, kitanya sabar, dan kitanya berusaha buat bikin dia berubah, batu yang tadinya sekeras apapun itu bakal bisa terbelah juga, dia bakal bisa hancur juga. Tapi ingat satu lagi, untuk mencapai akhir yang bahagia itu harus didasari oleh dua orang yang saling membahagiakan satu sama lain. Jangan hanya satu orang aja.
Ininya kan balance satu sama lain. Kalau misalnya pasangan kamu, misalnya orang yang kamu temui saat ini, dia sudah memberikan yang terbaik sebisa dia. Dia sudah memberikan, ya inilah versi terbaik dirinya untuk diri kamu. Seenggaknya kamu hargain itu ya. Karena untuk berjuang juga gak semudah itu. Kamu ingat lagi, gimana perjuangannya dia buat selalu sabar sama kamu. Gimana perjuangannya dia buat ngehandle kamu dan pengorbanannya dia. Betapa banyaknya luka yang kamu berikan ke dia, tapi dia tetap stay, tapi dia tetap bertahan, dan dia tetap sayang, dan bahkan sejauh ini dia tetap sabar ngadepin kamu. Dia emang gak pernah ngomong seberapa banyak luka yang kamu kasih buat dia, seberapa banyak kesalahan yang kamu kasih buat dia. Dia emang gak pernah ngomong itu semua. Karena apa? Itu semua gak penting. Yang jauh lebih penting itu kebahagiaan kamu. Ya walaupun terlihat seperti memaksakan diri, tapi kalau emang orangnya itu udah tulus, semisal orang yang saat ini sedang bersama kamu dia itu tulus, ngelakuin ini tuh buat siapa? Buat kebahagiaan kamu. Ya, seenggaknya hargain dia perjuangannya, hargain dia pengorbanannya. Karena untuk dapat atau untuk bertahan di posisi yang bahkan sering dibilang tuh posisi yang sangat sulit, dimana dia udah nyerah tapi tetap bertahan, dia pengen pergi tapi tetap bertahan, dan sampai saat ini dia pun masih memberikan versi terbaik dia untuk kamu. Tolong dijaga baik-baik ya, jangan dilepas. Karena orang yang tulus itu gak akan datang di waktu yang sama, atau gak akan datang di waktu yang cepat. Ya mungkin saat ini kamu udah dikasih orang yang begitu baik, orang yang begitu sayang sama kamu, dan setelah kamu kehilangannya, kamu bakalan ngerasain kehilangan yang benar-benar, oh ini ya, apa mungkin kehilangan dulu baru kamu sadar, apa mungkin kepergiannya dulu baru kamu sadar betapa banyaknya pengorbanan dia, betapa banyaknya perjuangan yang udah dia kasih buat kamu. Jadi kalau sarannya aku, bahagia itu dibuat oleh dua orang, bukan hanya satu orang. Jadi kalau misalnya sama-sama dan keduanya membuat bahagia, hubungan itu bakal tetap baik-baik aja. Dan kalau ada masalah itu, kurangin egonya. Jangan terlalu gedein ego. Kalau salah minta maaf, kalau misal salah akuin. Jangan malah memperkeruh suasana, memperbesar masalah, dan alhasil kamu yang salah tapi kamu yang gak mau minta maaf. Seenggaknya kalau misalnya setiap kali ada masalah itu diselesaikan bareng-bareng, diselesaikan sama-sama, baiknya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa. Jangan malah saling diam, saling hilang, saling egois. Bahkan ya padahal di situ tuh kamu yang salah, tapi kamu tetap kekeh ya kamu yang paling benar. Ya memang sih manusia tuh seperti itu. Tapi kan kalau misalnya kitanya sayang, kitanya tulus, seenggaknya buang egonya dikit-dikit, buang egonya pelan-pelan. Lama-kelamaan pasti bisa kok. Dan kenapa sih aku tuh selalu menghindari perdebatan? Ya itu tadi, aku lebih baik tidur, aku lebih baik istirahat, dan aku lebih baik matiin HP. Aku lebih baik nenangin diri aku sendiri daripada aku ngomong dan perkataan itu bakal nyakitin kamu. Karena lebih baik diam, lebih baik mengalah, dan lebih baik sabar. Kalau misalnya setiap kali kita ada masalah tuh, kalau kita menghadapinya atau kita menyelesaikannya dengan kepala panas, dengan situasi yang gak kondusif atau situasi yang benar-benar
gimana ya, gak ada yang mau ngalah. Ya mungkin kita udah gak sama-sama sampai sekarang. Mungkin kita udah pisah, atau mungkin kamu udah nemuin yang baru. Tapi ini apa? Kita masih sama-sama. Kita masih bareng-bareng sampai saat ini. Dan kamu tahu gak sih, apa yang membuat kamu masih bersama sama dia? Ya karena komit tadi. Intinya, kalau komit, setiap kali ada masalah itu diselesain ya, secara baik-baik. Titik akhirnya seperti apa? Dan lebih baik tuh jangan masalah kecil itu dibesar-besarin. Jangan perdebatan kecil tuh kamu besar-besarin. Gak gitu. Kalau semisal itu masalah masih bisa dihandle, gak perlu lah dibesar-besarin seperti itu. Kan kita kan udah dewasa. Ya memang dewasa itu bukan ditentukan dari umur atau dari apa. Tapi dewasa itu ditentukan dari sebagaimana kamu mampu untuk menyelesaikan masalahmu sendiri. Kuncinya satu, jangan menyerah. Kalau capek istirahat, kalau menyerah jangan. Allah itu udah ngasih kamu kekuatan untuk bertahan sampai sejauh ini. Kalau misalnya kamu nyerah, ya memang setiap manusia itu berhak yang namanya nyerah. Tapi kalau misal kamu yakin dan mampu, kamu pasti bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Ya, intinya kalau capek istirahat dan gak boleh nyerah. Ya mungkin hanya segitu aja pembahasan aku mengenai manusia yang sabar dengan manusia yang egois dan keras kepala. Oh iya, next kita bakal bahas apa lagi ya? Langsung komen di bawah. Setelah ini aku bakalan membahas podcast tentang apa lagi. Yuk komen di bawah. Atau kalian bisa DM ke Instagram aku di @aprildevi_. Nanti linknya aku taruh di deskripsi ya. Atau kalian juga mau sharing, atau kalian mau sharing, atau mau cerita, kalian bisa kok join ke grup Telegram aku. Nanti linknya aku kasih di bawah. Judulnya teman cerita. Jadi apapun itu kalian bisa cerita. Cerita ke aku, cerita ke our family in teman cerita, boleh kok. Jadi intinya kita saling sharing di sini, saling berbagi, saling bertukar pendapat apapun itu. Dan kalau semisal kamu mempunyai cerita yang benar-benar tuh, ya kamu gak kuat buat tahannya, kamu bisa cerita kok. Jangan ditahan sendiri ya. Karena semakin kamu tahan itu tuh rasanya gak akan karuan. Itu bakalan timbul perasaan yang gak enak sama diri kamu sendiri. Lebih baik diceritain, dikeluarin, diungkapin apa yang kamu rasa. Jangan sungkan, karena kita di sini, karena aku di sini bakal nemenin kalian, karena kita ini teman cerita. Oke? Dan mungkin udah ya, segini dulu podcast aku hari ini. Dan untuk pesannya sih, aku cuma minta tuh buat kamu ya, manusia sabar, semoga hatinya lebih dikuatin lagi. Sabar itu salah satu sifat terbaik kok. Ya walaupun berat dijalanin, walaupun berat dilakuin, tapi yakin deh, di balik rasa sabar kamu yang meluas, hati kamu yang luas, nanti Allah bakalan kasih kamu yang jauh lebih baik dan jauh lebih membahagiakan. Dan untuk kamu yang manusia cuek, egois, keras kepala, kurang-kurangin ya egoisnya, kurang-kurangin keras kepalanya. Seenggaknya tuh egois ini, karena kalau misalnya apa-apa kita main ego, gede-gedein ego, itu tuh juga gak akan bagus. Dan ya seenggaknya kurangin lah ya, karena kalau misalnya gede ego juga gak baik loh. Ya udah, mungkin hanya segitu aja podcast aku kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast aku selanjutnya, and see you.